Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap sebanyak 21 orang di Jakarta diduga terjangkit penyakit hepatitis akut misterius. 3 diantaranya meninggal dunia. Pemprov DKI Jakarta masih mendalami temuan kasus tersebut secara epidemiologi. Riza berharap korban meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut di Jakarta tak lagi bertambah. Masyarakat diminta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan orang tua juga diimbau untuk menunda kegiatan anak-anak di luar rumah guna menghindari potensi penularan penyakit hepatitis akut. Mengenai kemungkinan menghentikan pembelajaran tatap muka karena kasus hepatitis akut misterius, Pemprov masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Data sementara ada 21 kasus ya yang diduga terkait hepatitis akut. Namun demikian ini masih dalam proses penyelidikan epidemiologi. Itu di Jakarta semua, Pak? Ya, yang 21 itu di Jakarta. Kita akan lihat. Tapi yang korban sudah 3. Kita berharap yang meninggal tidak bertambah lagi. Yang 21 ini sedang dalam proses penanganan dan juga proses penyelidikan. Mudah-mudahan tidak terkait dengan hepatitis akut. Harapan kita bersama. Nah, termasuk PTM ini masih kita pelajari, minta kaji. Apakah akan kembali ke online, kita akan lihat ya. Memang kasus ini menurut WHO sudah menjadi KLB. Ya, kegiatan kejadian luar biasa. Itu sudah dari WHO sendiri. Nanti Indonesia, Jakarta nanti menunggu kebijakan pemerintah pusat ya. Aktivitas belajar mengajar kembali dilakukan secara tatap muka di sekolah. Para orang tua selain dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kekhawatiran baru muncul akibat kasus hepatitis akut yang beresiko terhadap bayi sampai dengan anak usia 16 tahun. Lantas bagaimana respon dari para orang tua? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Perlu nggak sih kita tuh ngadain sekolah online lagi atau tetap dibiarin PTM gini aja? Tetap PTM aja sih biar belajar biar giat gitu. Iya. Nah kalau misalnya online kemarin ada kendalanya nggak sih? Ya kendalanya jadi malas belajar, kebanyakan main. Iya, mungkin kalau di sekolah bisa lebih baik lagi gitu. Bisa belajar lebih tekun lagi. Oke. Jadi emang udah nggak perlu Nggak perlu. Ya. Yang penting selalu jaga kesehatan aja. Tapi kan COVID masih ada kekhawatiran sendiri nggak? Khawatir sih masih ada ya, tapi ya gimana kalau online. Enggak ini jarang belajarnya, susah. Ya kalau memang efektifnya setiap hari. Tapi situasi begini ya dalam keadaan pandemi dalam transisi begini, yang lebih efektif ya lebih akurat ya tergantung pemerintah yang lebih pokok. Iya, dia lebih tahu kan datanya semua ada di beliau. Jadi kalau dari Pak Adang sendiri ini lebih setuju mana Pak? Online atau PTM? Ya kalau saya sih lebih senangnya itu ya karena begini ya. Kan aman tuh belum tentu nyaman. Kalau nyaman kan pasti aman. Kalau kita misalnya mau nyaman aja tiap hari, amannya nggak ada buat apa? Bahaya. Makanya lebih akuratnya tergantung pemerintah. Itu aja. Pengen PTM aja kalau bisa. Alasannya? Ya karena mungkin kalau di rumah tuh jauh, pelajaran juga jauh. Meskipun di rumah kan paling kebanyakan apa ya, mungkin cari kalau ibu nggak tahu jawabannya bisa nyari, bisa itu kan. Kalau di sini kan harus pakai pemikiran sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya masuk Bu, ada kekhawatiran nggak sih Bu? Ini kan COVID masih ada ya. Ya kita baca bismillah aja lah, mudah-mudahan jauh gitu dari itu. Yang penting orang tua bisa ngasih tahu anaknya jangan terlalu banyak kumpul, terus ya dijaga kesehatannya lah. Jadi udah biar aman. Kira-kira kalau dari Bapak ini lebih setuju PTM atau online lagi sih Pak? Lebih setuju PTM, kalau kondisinya udah kondisi mendingan PTM gitu. Karena kan untuk menerima pelajaran itu lebih dibanding online gitu menurut saya. Kalau kemarin online tuh kendalanya apa aja emang Pak? Online kendalanya banyak Mbak, terutama untuk ibunya, jadi banyak banyak omel. Gitu, karena udah stres sama pekerjaan di rumah, ditambah daring atau online ya itu tadi gitu. Ini sih yang bener-bener real di lapangan gitu, kalau yang saya lihat.
Jumlah kasus hepatitis akut misterius di Indonesia terus bertambah. Terakhir, Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 15 anak diduga terinfeksi penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya itu. Lantas bagaimana kesiagaan pemerintah menghadapi ancaman hepatitis akut? Akankah pola belajar anak di sekolah mengalami perubahan? Kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak usia 1 bulan hingga 16 tahun di Indonesia terus bertambah. Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya ada 15 kasus dari sebelumnya hanya 3 kasus. Kasus hepatitis juga tercatat melonjak di sejumlah negara. Namun hingga kini belum dapat dipastikan virus apa yang menjadi sebab hepatitis ini. Kekhawatiran kian menguat setelah liburan sekolah berakhir. Pasalnya, anak usia sekolah rentan terkena hepatitis akut. Meski demikian, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, hingga saat ini pemerintah melihat belum ada urgensi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka. Terkait tentang hepatitis akut, kita juga melihat belum ada urgensinya untuk kemudian meninjau lagi kebijakan pelaksanaan PTM ini. Karena tadi mungkin disampaikan ya bahwa ini pertama WHO juga bukan menyatakan bahwa penyakit ini suatu pandemi, tapi merupakan kewaspadaan. Dan dia masuk dalam disease outbreak news, artinya yang masih terus dipantau. Kalau kita lihat ada 11 penyakit yang masuk di dalam list disease outbreak news selama tahun 2022 ini. Kedua adalah kalau kita melihat juga dari 20 negara yang melaporkan, itu hanya 6 negara yang melaporkan angka kasus hepatitis akutnya ini lebih dari 5. Nah, yang terakhir tentunya upaya-upaya pencegahan seperti protokol kesehatan yang kita lakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 itu juga merupakan hal yang sama untuk upaya pencegahan pada hepatitis akut berat ini. Nah, jadi tentunya ya edukasi dan juga bagaimana sekolah memastikan tadi ya anak-anak cuci tangan ya menjadi penting untuk dilakukan selama masa pandemi COVID maupun juga kita dalam masa kewaspadaan hepatitis akut ini. Dokter spesialis anak Farabi El-Faus menyatakan orang tua harus terus melakukan edukasi kepada anak mereka mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan tidak bertukar alat makan selama di sekolah. Pertama-tama kan bisa dilihat dari secara awam tuh ada gejala apa yang muncul. Misalnya mual, muntah, mencret, sakit perut, mata kuning, BAB-nya pucat, kencingnya seperti teh. Kok anak lebih lesu dari biasanya, lebih lemas dari biasanya, atau penurunan kesadaran, atau bahkan bisa kejang. Nah, kalau ada salah satu gejala ini mendingan ke fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit. Sehingga nanti akan dievaluasi, digali lagi nih, habis ada kontak nggak gitu kan. Habis itu nanti perlu dicek lab ya kan, kalau perlu dicek lab fungsi hatinya dilihat meningkat atau tidak. Ntar akan digolongkan dan kami di Indonesia ya dari Kemkes dan IDAI juga sudah memberikan guideline-nya gitu. Jadi masyarakat juga nggak usah khawatir. Perhatikan, kenali gejalanya, apabila ada langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Kebiasaan anak ya, yang harus ingatin orang tuanya. Karena kalau udah anak itu kan nggak tahu hepatitis akut itu apa, akan bagaimana dan lain sebagainya. Orang tua yang memperhatikan berita, informasi. Nah ini harus menekankan pada anaknya stop kebiasaan itu, bawa alat makan sendiri, bawa minum sendiri. Ya jangan juga disuruh stop terus nggak dibawain minum misalnya kan gitu, terus dia aus. Nah kecil kan aus kalau sebelahnya ditawarin lo mau minum punya gue misalnya gitu. Boleh deh gitu kan, ya itu juga harus disiapin dong gitu. Sebelumnya, 3 anak meninggal dunia akibat hepatitis akut di RSCM Jakarta Pusat. Ketiganya meninggal dalam rentan waktu 2 minggu per 30 April 2022. Gejala yang dialami mual, muntah, kuning, kejang, serta penurunan kesadaran. Tak hanya di Jakarta, kasus kematian anak karena hepatitis misterius ini juga terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur, serta Solok, Sumatera Barat. Sementara itu 2 anak di Sumatera Utara dan 1 anak di Bekasi, Jawa Barat diduga mengalami hepatitis misterius ini.
Tim TV One mengabarkan. Hari pertama sekolah tatap muka kembali dilakukan setelah libur Lebaran. Protokol kesehatan yang ketat masih terus diterapkan SMPN 70 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 647 siswa dan siswi kembali bersekolah tatap muka setelah libur Lebaran. Meski sudah menjalani tatap muka 100%, namun di SMPN 70 masih membatasi jam belajar selama 6 jam.